Selamat sore, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Trividik Akhir Manjayala Bulet. Saya mahasiswa UT semester 5 di Pukjari dan Negamo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat saja mengenai itu media pembelajaran. Dan sebelumnya, saya minta maaf jika terdapat kekurangan dalam penjelasan saya. Langsung saja saya jelaskan pemahaman saya mengenai media pembelajaran. Pertama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Nah, saudara-saudara sekalian, media pembelajaran itu adalah alat bantu yang kita gunakan sebagai guru untuk mendukung materi kita agar siswa lebih mudah memahaminya. Meskipun demikian, media pembelajaran ini bukan hanya terfokus kepada alat saja, namun ada juga seperti situasi yang kita gunakan atau lokasi yang kita gunakan sebagai media pembelajaran. Itu juga bisa digunakan sebagai pendukung dari materi yang akan kita sampaikan. Nah, selanjutnya apa saja sih jenis-jenis media pembelajaran itu? Pertama, ada media visual. Nah, media visual ini seperti menggunakan proyektor dari laptop misalnya, saya memunculkan sebuah gambar dan saya tampilkan di proyektor. Nah, itu media visual. Kemudian media audio. Media audio ini Bapak Ibu bisa mengaksesnya seperti kaset, radio, CD audio. Nah, itu media audio. Kemudian media audio visual. Nah, media audio visual ini sebenarnya semua siswa-siswi bisa mengakses media tersebut, di mana secara sederhananya itu bisa dilihat melalui TV atau melalui program-program pendidikan yang telah dirancang oleh pemerintah. Kemudian, sesuai dengan penjelasan saya tadi bahwa media pembelajaran ini tidak bergantung pada alat saja, namun bisa juga memanfaatkan lingkungan sebagai tempat untuk belajar. Misalnya, jenis lingkungannya lingkungan alam. Nah, lingkungan alam di sekitar sekolah, di tempat Bapak Ibu mengajar termasuk saya, lingkungan alamnya jelas bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Contohnya, saya mengajak siswa saya untuk keluar atau berkeliling melihat bagaimana teman-teman di sekolah saya ini, dan kemudian di situ saya menjelaskan ini adalah tumbuhan yang berfungsi sebagai ini. Nah, media itu sudah termasuk sebagai media pembelajaran. Selain lingkungan alam juga bisa kita gunakan lingkungan sosial, lingkungan pertemanan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Kita bisa menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila yang bisa kita bangun dan bisa kita gunakan dari sebagai siswa yang baik. Bagaimana caranya kita agar nilai-nilai Pancasila tersebut dapat kita salurkan kepada orang lain. Kemudian ada selanjutnya menggunakan media pembelajaran ini juga. Secara sederhananya, seorang guru sebenarnya sudah bukan hanya siswa saja yang butuh media, tapi guru juga. Nah, media pembelajaran yang dibutuhkan guru sebenarnya tidak terlalu sulit. Ya, sederhananya seperti begini, setiap Bapak Ibu guru ini pasti sudah punya handphone. Itu sudah bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Kenapa saya katakan seperti begitu? Melalui handphone tersebut, Bapak Ibu guru dan saudara-saudara sekalian begitu bisa mengakses berbagai hal. Berbagai hal dapat Anda akses, termasuk mengenai pendidikan atau cara mengajar yang baik, materi belajar yang baik, dan bagaimana cara-caranya atau langkah-langkahnya dalam mengajar. Itu juga bantuan kepada Bapak Ibu guru. Baik, sesuai dengan penjelasan saya tadi, contohnya saya sebagai guru pada hari ini memberikan materi kepada siswa tentang bagaimana itu kubus, apa itu kubus. Nah, saya sebagai guru terlebih dahulu menggambarkannya di depan siswa melalui papan tulis, beginilah bentuk kubus. Nah, tetapi siswa akan susah mengerti karena siswa itu masih abstrak buat mereka, khususnya ini anak-anak SD. Apa sih itu kubus? Bagaimana sih bentuk kubus dalam bentuk nyata? Untuk itu, saya sebagai guru telah membuat media pelajaran yang sederhana namun kreatif, dan ini sebenarnya mudah sekali untuk dibuat. Nah, contohnya seperti begini. Ini adalah kubus. Anak-anak, silakan perhatikan model kubus yang telah Bapak bawa pada hari ini. Nah, seperti begini. Ini adalah media pelajaran yang bisa saya gunakan khususnya pada mata pelajaran matematika di SD tentang kubus. Ini begitu sederhana.
mudah untuk dibuat, tetapi siswa-siswi dapat mudah mengerti. Oh, ternyata beginilah bentuk kubus dalam dunia nyatanya. Nah, demikian saja materi saya tentang media pembelajaran. Jika ada kekurangan, saya menyadari jika ada kekurangan di sana sini, saya minta maaf. Dan terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat sore.